tiga. Sandika siapa yang punya? Sandika siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sandika siapa yang punya? Sandika siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sandika mana gurunya? Sandika mana gurunya? Yang mana? Mana semangatnya? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Di mana di sini kalian? Mohon izin Bu Rusi, Pak Heru, Bu Melisa, dan Bapak Ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya ingin sedikit berbagi tentang aksi nyata yang saya kerjakan di PMN. Ini saya ambil temanya Magduma Betul. Materinya mengenai perundungan. Nah, ini adalah deskripsinya dan ini refleksinya, dan ini yang saya buat adalah materi mengenai perundungan. Refleksinya yang saya tulis di situ, ya bisa langsung. Nah, di situ juga. Refleksinya baru yang saya pelajari ternyata ada mitos dan fakta terhadap perundungan, Bapak Ibu. Ini juga salah satu menambah wawasan dan pengetahuan saya terhadap perundungan. Yang tadinya saya tahu cuma hanya perundungan atau membuli saja, tapi ternyata ada mitos dan faktanya di dalam perundungan tersebut. Nah, ini aksi nyata yang saya kerjakan tentang materi mengenai perundungan. Perundungan ini saya ambil sebagian seperti yang Bu Lia sampaikan. Mungkin Bu Lia secara detailnya, saya secara ringkasnya boleh ya. Mohon izin Bapak Ibu, ini secara ringkas saja tentang perundungan. Ini juga saya ambil dari Google. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi mungkin kita bisa melihat siswa-siswi atau mungkin remaja atau yang seumuran saya pun juga masih merasakan bahasa gaulnya ceng-cengan kalau bahasa gaulnya, atau yang sekarang bullying atau perundungan. Boleh punya, mohon izin. Nah, ini perundungan dibagi menjadi 4. Mungkin terlalu kecil, mohon maaf, saya sebutkan saja. Yang pertama adalah perundungan melalui pelecehan secara verbal. Terus yang kedua ada pelecehan secara fisik. Yang ketiga pelecehan secara sosial, dan pelecehan secara emosional. Dan ini pun juga saya menambah wawasan saya melalui si baca-baca melalui Google. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk atau bentuk perundungan dapat berupa verbal, fisik, sosial, dan emosional. Dan ini penjelasannya Bapak Ibu di situ dijelaskan secara sosial atau secara verbal dulu. Bentuk bullying adalah pelecehan. Coba catatan matanya juga ke atas juga. Nah, nih bentuk bullying pertama adalah pelecehan secara verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mungkin secara lisan atau secara dari mulut, menghina, berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan. Lalu yang kedua adalah pelecehan fisik. Bentuk bullying kedua ini, pelecehan fisik, bullying ini melakukan tindakan kekerasan seperti melalui tangan, kaki, atau pukulan, tendangan, menjambak, atau bahkan menganiaya korban secara fisik. Ya, mohon izin dengar. Nah, pelecehan yang ketiga itu pelecehan sosial. Bentuk bullying ketiga ini adalah pelecehan sosial berupa tindakan pengecualian, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Dan yang terakhir pelecehan emosional. Bentuk bullying keempat ini menyebabkan stres. Jadi dampaknya atau outputnya kecemasan atau ketakutan kepada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penganiayaan. Dan selanjutnya pihak yang terlibat dalam bullying juga mohon izin.
pihak yang terlibat. Yang pertama ada pelakunya, yang kedua korbannya, yang ketiga saksi. Biasa saksi itu melihat dari lingkungan terdekatnya atau teman dekatnya, teman atau guru atau mungkin orang tua. Dan yang terakhir, nah ini kapan dan dimanapun perundungan terjadi. Sebenarnya banyak ya perundungan itu bisa terjadi, tapi di sini saya mengambilnya 3, yaitu di sekolah, kendaraan umum, dan taman bermain. Nah ini seperti yang tadi di awal, ternyata perundungan itu ada mitos dan faktanya. Di sini bisa dilihat, kalau mitosnya itu bullying itu keren. Jadi menurut orang yang membuli itu dia merasa keren kalau dia ngebully orang. Terus faktanya adalah ya pembuli akan bikin kamu terlihat buruk bagi pandangan orang lain. Lalu yang kedua, mitos bullying bisa mempererat hubungan antara pertemanan. Itu mitosnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang saling ngebully itu akan mempererat pertemanan, nah itu hanya mitos. Tapi faktanya adalah membuli temanmu bisa tersinggung, justru akan menjauh. Dan yang ketiga adalah mitos bullying